Nah, kawan-kawan semua, aku punya orang-orang, ya mungkin banyak lah, di sini juga banyak mungkin orang-orang ya, yang aku recognize punya growth mindset. Jadi ada paradoksisnya, nanti aku akan jelaskan paradoksisnya apa gitu ya. Yang pertama ini Samuel Pasaribu ya. Aku bahkan sendiri sama Pak Samuel nggak begitu-begitu kenal gitu loh. Bahkan salaman baru 2 kali gitu ya. Yang pertama tahun berapa? Yang kedua waktu aku visit Sumatera lah terakhir kali jumpa Pak Samuel salaman. Bahkan gua nggak kenal. Tapi dia teman gua di Facebook. Jadi yang membuat aku agak tersinggung egoku waktu dia posting di Januari tanggal 13, dia bilang the 42nd certificate. Jadi aku memang selalu luangkan waktu Sabtu dan Minggu. Sabtu biasa ya 1 jam, Minggu biasa 1 jam untuk kursus lah. Kursus apa? Kursus tentang leadership, kursus tentang PowerPoint, kursus bagaimana public speaking, yang terakhir kursus bagaimana kita ketika ngomong di Zoom gitu ya, kenapa tangan harus gerak-gerak ini jadi penting. Daripada misalnya dulu ngomong gue separuh kayak gini gitu ya, ketika assessment ini jangan banget ya, karena dianggap tidak confidence. Yang kurang adalah karena kita pakai Zoom, kita nggak tahu gitu ya, orang ya ketika yang Zoom, layar Zoom-nya ini terisiannya ya less than 30%, itu kayak kehadirannya nggak dapat gitu. Makanya kalau biasanya orang-orang yang di Zoom itu ngomongnya agak ke depan biar kelihatan. Balik ke Pak Samuel itu 72052 dan dia VV Network Sumatera. Nah, yang kedua itu aku mau ceritakan yang punya growth mindset menurut aku gitu ya, dan mungkin banyak di sini gitu ya. Itu adalah Andri Wibawanto, itu Pak AW, petinggi Telkomsel gitu ya. Jadi pada suatu hari dia nanya ke gua kan, apa gitu ya, rupanya bahasa Arab gua nggak paham gitu ya, kok dia sering banget ngomong bahasa Arab sama Wisnu itu GM Performance, dan ternyata dia sudah 4 apa 5 bulan gitu ya, pada waktu itu dia belajar bahasa Arab, dan dia sharing ke grup ini pasti Abi nggak bisa bacanya. Iya benar, gue nggak bisa bacanya gitu ya. Tapi yang gue pahami adalah dia sedang belajar bahasa Arab. Andri Wibawanto 72012. Belajar sesuatu yang baru, belajar bahasa Arab. Nah, kemudian yang terakhir kawan-kawan, those that I recognize having growth mindset itu adalah sahabat saya Paulus Jatmiko. Sama Pak Paulus ini sebenarnya aku yang belum pernah itu mandi bareng aja gitu ya. Kalau tidur bareng kita udah pernah di Pusubuhit gitu ya. Jadi kalau Adisis temannya Pak Paulus ya, ini si tua ini walaupun tua gitu ya, kalau ada dia pasti ditoyor. Walaupun dia tua tapi niat belajarnya kuat banget ya, Mas Adisis, Kang Acan. Jadi banyak hal yang aku dapatkan tidak hanya bubble knowledge, tapi bubble experience juga. Jadi yang dia bilang adalah, kan gue bilang ya, Pak, kenapa udah setua Bapak, seuzur Bapak, anjir lu, uzur. Masih mau belajar, Pak, aku bilang kayak gitu. Nah, dia kasih satu kalimatnya Kotler kalau nggak salah, tuh dia bilang gitu kan. Untuk berada di tempat yang sama, Cak, kata dia, kau butuh berlari 2 kali lebih cepat. Itu masih di tempat yang sama. Artinya kalau untuk maju berarti kau harus berlari 3 kali atau 4 kali lebih cepat, kata Pak Paulus. Artinya apa? Kenapa gua maksa diri gua belajar? Kalau sekarang, kalau dulu kan kita belajarnya diskusi tentang negosiasi, kemudian agile framework, kemudian strategik dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dia lagi belajar, bahkan dia ikut kursus sama anak muda itu, siapa namanya, Andi Sanjaya kalau nggak salah ya. Dia ikut kursus bermain saham secara fundamental dan lain sebagainya lah. Nah, intinya kawan-kawan ICX semuanya, Paulus Jatmiko 69008 gitu ya. Hari ini SVP TMO Telkomsel. Nah, ada paradoks yang aku sampaikan ke timku adalah, pertama adalah Samuel Pasaribu tahun 72, Andri Wibawanto tahun 72, dan Paulus Jatmiko tahun 69, itu mereka belajar. Nah, yang aku sampaikan ke timku adalah, dan mereka itu sudah pada posisi top karir lah. Aku nggak bilang level 5 leadership, karena level 5 leadership bukan jabatan,
tapi kemampuan untuk nge-lead gitu ya. Tapi sebenarnya dia udah di atas gitu. VV, FVV dan FVV itu mau belajar. Nah, pertanyaanku ke kawan-kawan Jabar dan ke kawan-kawan DLS pada saat itu adalah kita yang masih staff, masih supervisor, masih manager gitu. Masih GM kaleng-kaleng. Enggak mau belajar itu agak aneh menurut gua. Karena kebayang gitu ya, misalnya ada temen yang nanya, ya masih officer gua bilang gitu ya. Jadi tolong lupakan mimpi-mimpimu untuk jadi manajer. Kalau kau nggak belajar, kalau nggak berbenah dari hari ini gitu ya. Karena everyone hari ini itu belajar, aku bilang gitu. Karena nggak ada. Memang benar ya. Aku suka kalimatnya nothing new under the sun but creativity. Nggak ada yang baru di bawah matahari kecuali kreativitas. Nah, ini yang dibilang Pak Paulus learning paradox. Semakin tua kok banyak orang semakin belajar gitu. Nah sayangnya gitu ya, 3 dari 5 orang itu yang masih muda-muda merasa cukup mungkin dengan ilmunya gitu ya. Mungkin karena relevansi dengan pekerjaan hari ini masih oke gitu. Tapi menurut aku satu hal yang harus lakukan adalah belajar. Nah makanya hari ini topik yang dibawa kawan-kawan AOC ini keren banget gue bilang karena ini yang aku sedang lakukan dulu. Jadi learning lesson number 1 itu get the growth mindset by learning. Again, think that these learning things untuk kita, bukan untuk perusahaan kita. Nah, sampai sini mungkin paham. Nah, ini yang kedua yang menurut gua penting banget karena yang ketiga itu cuma pendukung gitu ya. Tapi yang kedua ini penting banget. Knowing your values. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, kalau kita mau belajar dari mana gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus paham value kita apa. Jadi kawan-kawan semua gitu ya, coba ya, kalau tahun 80-an gitu, bahkan 90-an gitu ya, kalimatnya ada seperti ini. Kalimatnya adalah seperti ini. Simon Sinek bilang, pertama adalah satu, fix your weakness. Yang kedua, itu baru value-nya nongol. Dan kalau boleh kita bilang hari ini, ya, perbaiki kelemahanmu, kemudian tunjukkan value-mu. Itu is no longer true. Itu obsolete-nya to the max gitu. Jadi kawan-kawan kalau punya mindset, perbaiki weakness-nya, baru tunjukkan value-nya, itu tolong dirubah. Yang jadi satu, kedua, dua jadi satu. Karena hari ini itu harusnya adalah signing your value and then embrace your weakness. Jadi yang harus dirubah hari ini, ya, yang aku bilang ke kawan-kawan Jabar, ke kawan-kawan DLS, juga ke kawan-kawan Sumatera itu adalah kita mungkin nggak punya waktu untuk nge-fix weakness-nya kita apa. Jadi kita fokus sama signing value-nya kita, kawan-kawan. Jadi coba aku tanya ke kawan-kawan ya hari ini ya. Orang tuh banyak yang tahu weakness-nya apa. Misal gue tanya ya, Adisis, weakness-nya apa gitu ya? Aku kadang-kadang nggak konsisten, Bang. Ya aku kadang-kadang iya males. Ya. Tahu gitu, bahkan di sugar coating atau enggak gitu ya. Di manis-manis atau enggak gitu, tapi kita tahu weakness kita. Coba aku tanya ya. Coba di chat ya, kawan-kawan semua. Coba aku tanya. Coba sebutkan 3 value-nya kawan-kawan. 5 detik, 6 detik, siapa yang mau chat silakan gitu ya. Value-nya kawan-kawan apa? Tiba-tiba kau merasa gampang menjawab value-mu apa gitu. Kenapa ini terjadi ya? Anjir banget gitu ya. Ini yang sering kita salah gitu ya. Dulu mama aku gitu ya, guru-guru aku itu selalu membisikkan mantra. Tong kosong, nyaring bunyinya, ilmu padi makin berisi makin merunduk. Diam adalah emas. Air beriak tandanya tak dalam. Ini anjir ini. Ini niatnya adalah kawan-kawan semua dulu kala gitu, itu niatnya untuk buat kita rendah hati. Tapi tanpa sadar kita jadi rendah diri. Ya gue tahu ya kawan-kawan officer yang belum jadi manajer mungkin akan iri gitu ya. Gua gitu ya, misalnya gua masih officer gitu. Ngelihat teman gua naik, ini si kampret ini naik kan sebenarnya ilmunya cetek banget gitu. Beda sama gua. Nah itu bukan sombong, itu lu bener, lu lebih bagus atau lebih punya ilmu daripada temen lu yang baru naik jadi manajer gitu. Jadi kalau lu punya ilmu
7, temen lu paling punya ilmu 4. Gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau bicara numbers ya, 7-mu ini sama 4-nya empatnya itu beresonansi kemana-mana sehingga atasannya tahu, kanan kirinya tahu, bawahnya tahu, bahwasannya dia punya value 4. Nah dirimu karena lu takut dibilang tong gitu ya, atau lu takut dibilang air beria gitu ya, lu nggak pernah nunjukkan value 7-nya, yang lu tunjukkan hanya 2 gitu. Jadi ketika bicara numbers, walaupun nilaimu 7, tapi yang kelihatan di bosmu, yang beresonansi di kanan dan kirimu itu cuma 2, yang 4 lah yang menang gitu ya. Walaupun dia memang 4 itu mentok gitu. Nah artinya kalimatmu yang di dalam hati bilang, ih kayaknya gue lebih pintar daripada dia. Ih kayaknya gue lebih bisa dan mampu daripada dia. Tapi masalahnya itu hanya kau, hatimu dan Tuhan yang tahu gitu. Nah saran gue adalah tolong remove mantra-mantra ini atau minimal ubah cara berpikirnya supaya rendah hati itu ya, karena lu dari kecil ya ya kawan-kawan yang lain itu dari kecil udah diajari tentang agama gitu. Artinya lu by default sudah humble gitu ya. Jangan takut untuk ngomong. Sekarang diam adalah emas gitu ya. Berbicara adalah berlian gitu ya. Kemudian tong kosong nyaring bunyinya banyak. Banyak orang yang isinya bagus gitu ya. Cara berbicaranya bagus juga. Jadi kawan-kawan apa namanya kalau misalnya kawan-kawan ya lihat ya, ini bukan rasis, ini bicara culture. Aku terus ulangi ini ceritanya karena bagus banget menurut gue secara culture. Ada satu pembukaan pekerjaan di Singapura. Nah, yang pesertanya adalah orang Indonesia dan orang India. Nah, orang Indonesia dari skala 1 sampai 10 dia nilainya 8, orang India dari skala 1 sampai 10 dia nilainya 6. Tolong camkan ini. Ketika ditanya sama asesor di Singapura itu orang Indonesia gitu ya, misalnya apakah kamu mengerti hadub? Nah, tipikal orang Indonesia akan jawab gitu ya, tipikalnya orang cerdas, bagus banget, baik banget, dia akan jawab kayak gini. Saya tahu tentang hadub mungkin Pak. Oke, bisa menyelesaikan normalisasi database dan mengerjakan table-table kursi-kursi yang ada di database kami. Kayaknya saya bisa. C gitu ya. 1 sampai 10 dia skalanya 8 atau 9. Ada satu orang India gitu ya, dari 1 sampai 10 nilai dia database-nya paling 6 gitu ya. Tapi ketika ditanya sama asesor dari Singapura ditanya kan, do you know about Hadoop? Dia akan menjawab dengan gestur badannya, the whole of my life, sir. I talk about Hadoop. Bahkan ketika itu masih Apache 1012, saya sudah pakai waktu kuliah. Ya. Terus bisa mengatasi database normalisasi yang ada di kantor kami. Bukan hanya bisa, saya akan overcome that, sir. Saya akan bisa membuat desain ini. Perbedaannya adalah bukan berarti Adisis tidak mampu gitu ya, dibandingkan orang India ini yang tadi gitu ya. Ya ketika lu asesornya, lu butuh confidence level untuk hire orang, lu akan pilih orang India. Karena dia bilang the whole of my life, sir. Ya, mungkin pada bingung gitu ya. Hari ini orang India pada memimpin, itu karena culture-nya mereka gitu ya. Jadi ya jujur aja gitu ya, Kang Acan atau Bang Sintong itu kan membedakan Satya Nadella sama Sundar Pichai misalnya, atau CEO-nya yang Singh itu yang punya Oracle itu kadang mana gitu ya, gue rasis sorry. Artinya memang mereka yang mendominasi dunia ini ya mereka gitu. Jadi nggak heran gitu ya semua MCK, ETK gitu ya, itu orang-orang ya India gitu ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tadi mampu banget gitu ya, tapi nggak bisa ngomong karena dia takut dianggap tong. Tapi itu kawan-kawan, jadi ayo kita lawan ini kawan-kawan semua ICX. Lu punya value 3, kenali, sebutkan, tunjukkan, showing, not telling gitu loh. Nah, memang benar seperti banyakkan orang bilang ya biar orang lain lah yang tahu gitu. Bagaimana kalau misalnya orang lain nggak tahu? Karena kalau bicara proses komunikasi atau pembelajaran itu kan poinnya ada VAQ ya, visual, auditory, sama kinestis. Dan orang kebanyakan adalah visual. Ada juga yang kayak auditory, ada yang combine keduanya. Nah, bagaimana misalnya orang nggak tahu gitu kan harus dijelaskan.
kan nggak salah juga kita menjelaskannya gitu. Nah, terus kemudian jadi itu yang kedua ya, nanti sebelum menjawab pertanyaan ya. Nah, terus kita belajar apa sih Bang? Tadi ya udah diajari mindsetnya harus berubah. Kemudian belajarnya itu karena kita, bukan karena Telkomsel atau yang lain. Yang kedua, mulai dari mana? Yang mulai dari mana itu kita kenali value kita. Kalau kita bisa leadership, kita belajar leadership. Kalau misalnya kita mau belajar menanam pohon, menanam pohon. Jadi apapun yang kawan-kawan suka, itu silakan aja dipelajari gitu. Jadi nggak penting banget itu relate ke pekerjaan kita atau enggak gitu. Karena ada dua impact yang dapat. Yang pertama adalah learning behavior-nya dapat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah confidence level-nya kita naik. Nah, aku juga akan sharing buku ini, ya buku ini. Maksudnya kalau lu baca 5EM Club, jadi pengusaha, kemudian ada siapa tuh pendakwa ya, evangelis. Terus ada juga satu lagi siapa gue lupa gitu ya, yang diceritakan Robin Sharma kayak bercerita tentang novel. Nah, intinya hanya 3 ini aja yang Robin Sharma mau ceritakan di buku The 5EM Club. Yang pertama adalah 20 menit ya setelah subuh gitu ya, mulai jam 5 kalau Robin Sharma makanya The 5EM Club. 20 menit itu untuk exercise, olahraga. 20 menit kemudian itu untuk nge-planning atau reflecting. Banyak hal yang kulakukan di DLS dulu, di jadi GM DLS, dan hari ini di Jabar yang memuakkan timku gitu ya. Yang nggak menginspirasi, yang mendowngrade, bukan mengkonstruk, tapi distract timku gitu ya. Nah itu reflecting di 20 menit ini. Kemudian di 20 menit selanjutnya itu aku biasanya membaca. Nah ini membaca itu kalau Robin Sharma bilang itu bisa namanya learning gitu. Jadi artinya nggak usah banyak-banyak, 20 menit aja itu cukup. Nah singkatnya kawan-kawan ACX, gue sharing ke kawan-kawan Jabar bahwasannya setiap 3 bulan mereka harus store ya. Di level manager itu harus store 2 sertifikat. Di level SVP dan staff itu mereka harus store 1 sertifikat. Dari mana sertifikatnya? Dari Udemy, Persivio, Coursera, LinkedIn Learning, Harvard Managed Mentor. Nah, gue yakin ya kawan-kawan di ECX ini Persivio-nya itu dapat secara default karena Kang Endi kemarin bilang Direktur ACM, ya dia bilang ya semua orang yang punya akses @telkomsel.co.id itu punya akses untuk belajar. Awalnya gue kira nggak banyak yang ngikut karena ini nggak dipaksa dan nggak ngaruh ke penilaian mereka gitu. Tapi ternyata 96% itu ikutan gitu ya. Dan sisanya itu mungkin 6 bulan gitu atau tahun depan udah pensiun. Jadi Japri izin Bang aku nggak ikutan untuk belajar. Nah bahkan yang mengherankan adalah staff-staff yang diminta 1 itu dia belajar sampai 2, 3, kemudian supervisor juga sama. Nah terus jangan dibatasi mau belajar apa karena learning behavior-nya yang kita minta gitu. Jadi lesson learn number 3 adalah nggak penting kau mau belajar apa, yang paling penting adalah dapat learning behavior-nya tadi. Dan 20 menit seperti Robin Sharma bilang itu oke banget. Oke, kita ambil 3 takeaway-nya ya. Ingat yang pertama adalah untuk growth mindset seperti AOC hari ini lakukan, kita mulailah untuk belajar dan belajarnya itu jangan bilang oh ini untuk Telkomsel, bullshit. Itu untuk dirimu sendiri ya. Egois saja nggak apa-apa gitu ya. Kalau belajar hari ini nggak belajar ini yang salah kan kita. Kalau kebayang Telkomsel masih ada. Ya 4 tahun lagi gitu. Kalau nggak ada kayak gua gitu ya nggak punya identitas apa-apa di masyarakat kecuali Telkomsel ini. Jadi gua harus survive, gua harus belajar. And ketika kau masih di sini, kita bisa pakai ilmu kita untuk buat Telkomsel ini nggak mati gitu. Itu yang pernah aku sampaikan ke Pak Paulus dan Pak MS. Nah yang kedua, knowing your value itu modalnya. Jadi value-nya kita apa sih gitu ya. Dan kita terlalu sibuk melihat weakness point-nya kita gitu. Oh, aku tuh orangnya nggak konsisten. Oh, aku nggak tahu pivot table gitu ya. Oh, aku kalau ngomong sama timku kebelibet nggak jelas. Oh, aku suka baperan, aku suka marah. Oke, fine. Knowing your value, tapi lebih fine lagi gitu. Ya, jadi biasanya kalau punya masalah itu ya kawan-kawan weakness point misalnya, oh iya, aku nggak bisa buat presentasi yang bagus nih. Sementara bosku menuntut untuk buat presentasi yang bagus gitu. Sebenarnya dari masalahmu itu ya dari 100% masalah
separuhnya itu adalah anxiety, kecemasan yang nggak jelas gitu. Jadi kalau kau peluk gitu, oh iya aku nggak bisa buat presentasi yang bagus. Lega hatimu karena mengakui bahwasanya aku becak gitu loh, bahwasanya aku tolol gitu. Akui aja, and then udah dipeluk mau dipelajari atau enggak gitu. Atau ya kayak stoic principle gitu ya. Enough banget mengetahui bahwasanya itu weakness kita. Tapi yang paling penting adalah kau harus tahu value-mu apa gitu. Aku yakin hari ini kawan-kawan gitu ya, mulailah tuliskan value-nya apa gitu. Kalau lu nggak tahu value lu apa gitu, bagaimana orang lain tahu gitu kan? Atau minimalnya kalau lu tahu value lu apa, lu bisa mulai berangkat dari sana, mulai learning point, starting point-nya itu di situ. Nah, yang ketiga, ya sekali lagi nggak penting mau belajar apa, lu harus belajar gitu ya, sampai lu dapatkan confidence levelnya bahwasannya, iya, gue orang yang apa namanya, gue orang yang misalnya bisa main catur lebih dari becak-becak di kanan kiriku gitu. Gue bisa menanam adenium kata Niki gitu ya, atau kata Kang Hendy, kayaknya bahasa gue lebih bagus daripada Bang Abi ketika ngomong gitu ya. Nah, intinya adalah kawan-kawan semua, thank you to having me here ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai halaman ini. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Kalaupun misalnya ada yang nggak jelas atau apa, memang itu kekurangan anak mudanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi pagi, wabarakatuh. pagi, pagi.